Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, topik kita kali ini adalah kimia farma dan nasib tenaga kesehatan kita. Ini berhubungan dengan alarm yang ditabuh oleh rekan kita Gavin Ar-Rashid. Dia mempermasalahkan sebuah kejadian baru-baru ini, ya, ada investasi yang masuk ke kimia farma sebanyak 1,86 triliun dari PT Akar Investasi Indonesia yang adalah cucu usaha dari grup Silk Road Fund Co. Sovereign Wealth Fund SWF milik Cina. Nah, di sini dengan investasi itu 1,86 triliun, maka Cina kini memiliki, ya, lewat perusahaan itu, anak perusahaan itu, cucu perusahaan itu, 40% saham kimia farma. Nah, karena memiliki saham yang begitu besar, maka kimia farma, ya, mulai boleh diatur oleh pemegang saham besar tentunya. Kalau saham-saham kecil yang beli di pasar modal, itu tidak ikut menentukan manajemen. Nah, kalau sudah begini, apa yang akan terjadi terhadap tenaga kerja kita, terhadap dokter-dokter kita? Kalau kita buka, ya, kalau kita buka untuk memuluskan investasi ini, ya, dokter sekarang, ya, diminta kimia farma, ya, yang memiliki klinik luar biasa banyak, ya, kliniknya luar biasa banyak. Ini dokter-dokternya mulai diminta, ya, untuk menandatangani perjanjian kerjasama baru yang bikin dokter-dokter mitra katanya menjerit. Apa pasal? Pasalnya di dalam perjanjian tentang nuansa yang dianggap oleh Gavin sebagai perampokan usaha ini, di mana kewenangan dokter-dokter mitra diturunkan jadi kayak karyawan biasa. Kayak mereka dokter, peran dokter, koordinator, penanggung jawab mau dihapus. Tujuannya supaya KF kimia farma klinik nanti mudah dimasukkan katanya dokter-dokter impor itu. Kita sudah berapa lama mendengar ini, dan sekarang undang-undang ini belum lagi disahkan, tapi sekarang sudah mulai berdampak. Mari kita buka draft. Misalnya kalau kita buka draft dari RUU Kesehatan pasal 236 soal tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non-investasi. Investasi dan non-investasi. Camkan itu. Ke pasal 236. Jadi, kalau skenario ini jalan, ya, udah pasti kimia farma klinik bakal banyak diisi dokter-dokter dari Cina yang akan mengusut dokter-dokter lokal. Orang-orang yang protes tenaga kesehatan kita bukanlah orang-orang paranoid, mereka tahu ancaman ini. Jadi kita perlu dengarkan PDIP
dan semua partai dan semua fraksi, semua wakil rakyat harus awas terhadap ini. Undang-undang Omnibus Law kesehatan sedang digarap dan kalian jangan bermain-main sebagai wakil rakyat, wakili rakyat, kepentingan rakyat ini. Sudah cukup banyak kalian seperti menolak mewakili rakyat, tapi berpihak kepada oligarki yang memetak undang-undang itu untuk bisnis mereka. Nah, bagaimana mau ngapain ya pakai dokter asing yang selama puluhan tahun sejak kita merdeka kita tidak menggunakannya kecuali 1-2, apalagi sampai mau merampas kerja dokter-dokter mitra yang sudah membesarkan Kimia Farma klinik selama ini. Masa habis manis sebab dibuang, kata orang. Nah, Kimia Farma itu kan BUMN. Jadi kalau Erick Thohir emang pro sama dokter-dokter lokal, ya coba deh dibantu nih dokter-dokter oleh Erick. Jangan diam dan jangan mewakili investor meskipun Anda berasal dari pengusaha. Penggarsiran duit yang terjadi di Telkomsel ini belum lagi masuk pengadilan. Dan ini masih aman-aman saja. Tapi jangan teruskan kerusakan ini di bidang kesehatan. Kita harus, ya, kampus-kampus, semua ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter kita, jangan membiarkan ini. Sebelum bencana ini menjadi menjalar ke seluruh tubuh seperti kanker. Apa yang saya bicarakan tadi, sebetulnya banyak telah saya singgung di buku saya yang kedua, BUMN Expose. Di sini kita lihat, ya, orang-orang yang mulai dari Tanri Abeng sampai kepada yang terakhir di zaman SBY, ya. Dan ini BUMN telah diletakkan dasar-dasar reformasinya oleh Tanri Abeng dan sangat bagus, tapi kemudian sekarang makin lama makin hancur dan menjadi seolah-olah boleh jadi bancaan partai-partai. Dan kita lihat ya apa yang terjadi hampir 9 tahun terakhir ini terhadap BUMN. Nah, ini ke depan bagaimana? Bagaimana harus kita kelola? Kita harus kembali pada konsep yang diberikan Tanri Abeng. Dan kita memerlukan seorang yang mampu bernegosiasi dengan asing, dengan IMF, dengan Cina, dengan siapapun, sebagai bangsa yang merdeka, yang mempunyai aset-asetnya ini termasuk BUMN. Cina berhasil mengelola BUMN-nya dengan baik, dan kemudian dia menjadi negara yang luar biasa besar dan ikut menentukan. Kita kalau tidak mampu mengelola BUMN kita, dia akan dijadikan seolah-olah menjadi beban bangsa ini, padahal itu adalah aset. Saudara-saudara sekalian, ini bukan masalah kecil. Dokter-dokter kita dari Kimia Farma ini telah mengadu kepada DPR perlakuan buruk terhadap mereka ini. Ini akan menjalar seperti diprediksi banyak orang. Nah, sebetulnya jauh sebelum krisis dimulai, apalagi pada saat pandemi, kita sudah melihat kekuatan Cina ini di dunia kesehatan kita, salah satunya. Di bagian lain juga luar biasa, dalam penguasaan laut juga luar biasa. Tapi di kesehatan kita sudah melihat urusan vaksin dan lain-lain ada di situ. Bagaimana kita order terus vaksin itu yang belum dicobakan, dan kita sudah sampai ke wilayah ini. Sekarang Omnibus Law kesehatan sedang dibahas, dan ini mengancam dokter-dokter kita, dimulai dari Kimia Farma yang 40% sahamnya kini dimiliki perusahaan Cina. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ini ya pengaduan ini diabaikan, ya disambut oleh Demokrat, fraksi Demokrat, pengaduan ini, tapi PDIP masih bermain aman dan partai-partai lain diam. Mungkin karena sibuk mikirin capres, sehingga lupa bahwa masih ada 1 tahun dia harus mengabdi kepada
bangsa ini sebagai wakil rakyat. Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan dunia kesehatan kita menjadi milik bangsa lain karena ditentukan oleh para investornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.